Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas submateri tentang persamaan trigonometri. Yang pertama, terkait persamaan yang mengandung sin X, kita amati dulu grafik Y sama dengan sin X berikut ini. Bentuk grafiknya adalah seperti ini. Grafiknya ini polanya berulang, sampai ke kanan terus maupun ke kiri terus polanya akan berulang. Nah, kita amati dulu untuk X sama dengan alfa, nilai sin X itu adalah A. Tapi ternyata di tempat lain ada pula nilai sin X yang nilainya adalah A, yaitu untuk X sama dengan 180 dikurangi alfa. Kemudian di sebelah sini, untuk X-nya itu alfa ditambah K kali 360, nilai sin-nya juga A. Kemudian untuk X-nya 180 kurangi alfa ditambah K kali 360, nilai sin-nya itu juga A. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa untuk sin X sama dengan A, nilai X-nya itu bisa bermacam-macam, tidak hanya satu saja. Karena grafiknya itu polanya berulang, sampai ke kanan terus maupun ke kiri terus polanya berulang. Nah, dari sini kita simpulkan, untuk sin X sama dengan A, X-nya adalah alfa, atau bisa juga X sama dengan 180 kurangi alfa, bisa juga X-nya itu alfa ditambah K kali 360, bisa juga X-nya itu 180 kurangi alfa ditambah K kali 360. Di mana K-nya itu adalah bilangan bulat. Bisa 0, bisa positif negatif 1, bisa positif negatif 2, dan seterusnya. Tergantung nanti setelah kita tentukan nilai X-nya, itu sesuai domainnya atau tidak. Kalau domainnya itu antara 0 sampai 360, berarti yang kita ambil adalah sudut-sudut yang antara 0 sampai 360 derajat saja. Nah, dari sini kita simpulkan jika sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360, atau X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Loh, kenapa kok yang atas ini tidak dicantumkan, kok hanya yang bawah saja? Karena yang atas ini adalah sama dengan yang bawah ketika K-nya sama dengan 0. Karena kalau K-nya 0, nilainya adalah X sama dengan alfa. Yang sebelah sini kalau K-nya 0, X sama dengan 180 kurangi alfa. Jadi cukup kita cantumkan ini saja. Dengan K-nya itu adalah 0, positif negatif 1, dan seterusnya. Yang kedua, untuk persamaan yang mengandung cos X, kita amati grafik Y sama dengan cos X. Untuk grafik Y sama dengan cos X ini, grafiknya adalah seperti ini. Dan bentuk grafiknya ini juga polanya berulang, sampai ke kanan terus maupun ke kiri seterusnya juga berulang polanya. Kita amati untuk X sama dengan alfa, nilai cos-nya adalah A. Tapi di tempat lain, untuk X sama dengan negatif alfa, nilai cos-nya juga A. Untuk X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360, cos-nya juga A di sini. Kemudian untuk X-nya alfa ditambah K kali 360, juga cos-nya juga A. Jadi di sini untuk cos X sama dengan A, nilai X-nya bisa bermacam-macam juga. Jadi kita bisa simpulkan untuk cos X sama dengan A, X-nya bisa alfa, bisa X sama dengan negatif alfa, bisa X sama dengan alfa ditambah K kali 360, bisa juga X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Sehingga kalau kita punya persamaan cos X sama dengan cos alfa, maka kita bisa dapatkan penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Bisa 0, bisa positif negatif 1, positif negatif 2, dan seterusnya. Sebagai contoh, untuk K sama dengan 0, kita peroleh nanti X-nya adalah alfa itu sendiri. Ataupun X sama dengan negatif alfa. Mohon maaf untuk yang persamaan yang mengandung tangen X di modul kalian perlu ada sedikit ralat. Misalnya untuk di grafiknya di sini perlu ditambahi alfa ditambah K kali 180 derajat. Kemudian untuk kesimpulannya di sini silahkan diperbaiki sesuai slide ini.
Jadi di modul kalian ada sedikit kesalahan. Silahkan diperbaiki sesuai slide ini. Yang ketiga, untuk persamaan yang mengandung tan X, kita amati grafik Y sama dengan tan X berikut. Grafiknya adalah seperti ini bentuknya. Polanya juga berulang. Nah, untuk X sama dengan alfa, di sini nilai tan X adalah A. Tapi di tempat lain, di sini, nilai tan X-nya juga A. Di sini juga. Nilai tan X-nya juga A untuk X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Di sini juga dan seterusnya. Karena memang grafiknya bentuknya itu polanya berulang. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa untuk tan X sama dengan A, X-nya itu bisa alfa, X-nya juga bisa alfa ditambah K kali 180 derajat. Karena polanya itu berulang setiap 180 derajat. Jadi, jika kita punya persamaan tan X sama dengan tan alfa, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Di mana K-nya itu adalah bilangan bulat, bisa 0, bisa positif negatif 1, bisa positif negatif 2, dan seterusnya. Mungkin kalian memiliki pertanyaan, kenapa di sini ditulisnya alfa tambah K kali 180 derajat? Di sini juga, di sini juga. Kenapa semuanya K, padahal posisinya berbeda? Kalian ingat, K itu adalah bilangan bulat. Jadi di sini K-nya adalah bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu nilainya bisa 0, bisa positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3, dan seterusnya. Jadi, untuk yang sebelah sini itu adalah ketika K-nya 0. Ketika K-nya 0, X-nya adalah alfa ditambah 0 kali 180 derajat. Tidak lain adalah X sama dengan alfa. Ini adalah K sama dengan 0, nilai X-nya adalah alfa. Kemudian di sebelah sini adalah kanannya pi, berarti lebih besar dari pi. Kalian ingat, pi radian itu adalah 180 derajat. Jadi ini maksudnya adalah pi radian, tapi hanya ditulis di sini pi saja dengan anggap satuannya adalah radian. Kanannya pi berarti kanannya 180 derajat atau lebih besar dari 180 derajat. Berarti maksudnya adalah alfa ditambah 1 kali 180 derajat. K-nya 1. Kanannya 2pi berarti lebih besar dari 2pi. Lebih besar dari 2 kali 180 derajat. Berarti alfa ditambah 2 kali 180 derajat. K-nya 2. Kalau sebelah sini, kanannya 3pi. Lebih besar dari 3pi. Lebih besar dari 3 kali 180 derajat. Berarti di sini adalah alfa ditambah 3 kali 180 derajat. K-nya 3. Yang sebelah sini, kanannya negatif pi. Lebih besar dari negatif pi. Lebih besar dari negatif 180 derajat. Berarti alfa ditambah negatif 1 kali 180 derajat. K-nya negatif 1. Dan seterusnya kalian bisa tentukan sendiri K-nya berapa. Karena di sini periodiknya, polanya itu adalah setiap 180 derajat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk K bilangan bulat, yaitu 0, positif negatif 1, positif negatif 2, dan seterusnya, jika kita memiliki persamaan sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya bisa ditentukan dengan X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Dan jika persamaannya nanti bentuknya dalam cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Dan jika persamaannya dalam bentuk tan X sama dengan tan alfa, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Di mana nilai K-nya ini nanti disubstitusikan untuk K sama dengan 0, positif negatif 1, dan seterusnya. Tidak dituliskan K saja seperti ini. Nanti setelah disubstitusikan, ketemu nilai X-nya berapa, kemudian kalian ambil sesuai domain yang diminta. Misalnya domainnya dari 0 sampai 360 derajat, berarti yang kalian ambil sebagai penyelesaian adalah sudut-sudut yang nilainya dari 0 sampai 360 derajat.